Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Dewan Juri dan seluruh pendengar yang saya kasihi, puji dan syukur saya haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya, saya masih diizinkan untuk menyampaikan orasi kebangsaan ini. Ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Oleh sebab itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jimmy Rivia Simanjuntak selaku perwakilan dari SMP Katolik Angelus Kustos 1 Surabaya. Tema orasi saya pada hari ini adalah Aku Cinta Indonesia. Indonesia, negara kita tercinta, sudah merdeka 75 tahun lamanya. 75 tahun merupakan umur yang sudah cukup bahkan sudah matang untuk suatu negara. 75 tahun yang lalu, para pejuang dan pahlawan Indonesia untuk pertama kalinya dapat memproklamasikan kemerdekaan. Tentu ini bukanlah hal yang mudah untuk dicapai. Banyak orang yang mengorbankan nyawa mereka hanya untuk bisa mendengar seruan kata merdeka. Sudah berpuluh-puluh tahun kita merdeka. Semakin banyak para pahlawan dan pejuang Indonesia yang lahir ke dunia. Dari zaman proklamasi hingga masa sekarang. Namun meski begitu, masih banyak orang yang berperan penting dalam pengembangan negara tetapi tidak diakui dan dihargai oleh negeri. Mereka telah mengorbankan banyak hal demi kepentingan diri dan negara. Contohnya adalah para TKI dan TKW atau yang biasa kita sebut dengan tenaga kerja Indonesia dan tenaga kerja wanita. Mereka inilah yang kita sebut dengan pahlawan devisa negara. Mengapa mereka kita sebut dengan pahlawan devisa negara? Karena dengan adanya TKI dan TKW yang pergi bekerja di luar negara, dapat menambahkan devisa kepada negara. Pada akhir kuartil 4 tahun 2017 telah tercatat 3,5 juta penduduk Indonesia yang bekerja sebagai TKI, dan mereka telah menyumbangkan devisa negara sebesar 2,2 miliar dolar Amerika. Ini membuktikan bahwa mereka layak kita sebut sebagai pahlawan devisa negara. Namun masih saja banyak dari mereka yang jasanya tidak dihargai oleh negara yang melahirkan mereka. Di saat mereka berjaya dan sukses, negara ikut menikmati hasil yang mereka peroleh. Namun dikala mereka susah dan dilanda masalah, tidak ada yang membantu mereka. Apakah ini Indonesia yang dikenal sebagai negara toleransi? Di mana rasa toleransi kita? Apakah seiring perkembangannya zaman, rasa toleransi tersebut akan sirna? Karena Indonesia dapat meraih kemerdekaan dan kebebasan karena adanya rasa toleransi antar rakyat Indonesia. Seharusnya kita sebagai generasi muda dan penerus bangsa dapat melaksanakan dan memperkuat rasa toleransi, bukannya malah melupakan dan tidak mempedulikan rasa toleransi. Kita dapat melihat betapa beratnya tugas mereka sebagai seorang TKI dan TKW yang harus pergi meninggalkan orang-orang yang mereka cintai hanya demi mencari nafkah demi keberlangsungan hidup. Mereka bukan hanya bekerja untuk diri sendiri, melainkan juga untuk negara. Mereka bekerja keras mencari rezeki demi bertahan hidup. Dan di saat mereka berhasil, mereka tidak menikmati keberhasilan itu sendiri, melainkan berbagi keberhasilan itu dengan negara dan keluarga. Namun di saat mereka berteriak minta tolong, jarang ada orang yang membantu. Bahkan kadang-kadang kehadiran mereka pun tidak diakui dan tidak dihargai oleh orang-orang di sekitarnya. Banyak sudah terjadi kasus-kasus yang menimpa para TKI dan TKW, mulai dari penindasan, kekerasan fisik, pelecehan seksual, hingga pembunuhan. Walaupun sudah terjadi banyak masalah yang menimpa para TKI dan TKW, masih banyak saja orang yang tidak mau menghargai usaha mereka dan malah mencaci maki mereka. Kita yang masih dihitung beruntung, karena orang tua kita tidak perlu pergi jauh untuk mencari nafkah, seharusnya bersyukur. Coba kita bayangkan, ayah atau ibu kita harus pergi jauh ke negara orang hanya untuk mencari nafkah demi kehidupan kita yang lebih baik. Kita tidak dapat bertemu dengan mereka berbulan-bulan, bahkan hingga bertahun-tahun. Itulah yang dirasakan oleh orang-orang yang harus ditinggal oleh keluarganya untuk pergi bekerja di luar negara. Maka dari itu, marilah kita mulai menghargai setiap tindakan atau perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan bersama. Kita ciptakan kembali rasa toleransi yang ada. Karena jika bukan kita, siapa lagi yang bisa? Demikian orasi dari saya. Intinya sebagai generasi muda, kita harus menjunjung tinggi sikap toleransi dan saling menghargai demi Indonesia yang lebih maju. Seperti kata Bapak Insinyur Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya. Maka dari itu marilah kita
mulai menghargai setiap jasa para pahlawan kita. Saya meminta maaf apabila ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan. Indonesia merupakan negara yang kaya. Rakyatnya pun sungguh pengasih. Demikian orasi kebangsaan dari saya. Sampai jumpa dan terima kasih.